berekspresi sebagai individu dan warga negara yang sejatinya berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap orang. Nah, hak tersebut dijamin juga dalam kerangka hukum nasional maupun prinsip-prinsip HAM internasional ya, diantaranya pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945, kemudian pasal 28E ayat 3 hingga pasal 23 ayat 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam instrumen HAM internasional tentunya ini juga diduga terjadi pelanggaran terhadap pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia ya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Nah, kemudian yang kedua, karya seni yang akan ditampilkan oleh seniman Yos Suprapto bukanlah merupakan bentuk ekspresi yang dibatasi menurut instrumen hak asasi manusia internasional, melainkan merupakan bentuk ekspresi yang sah ya. Pihak Galeri Nasional tidak menyampaikan alasan rasional berkaitan dengan pelarangan dan penundaan pameran. Kita tidak menemukan adanya pelanggaran yang itu berkaitan dengan peraturan internal di Galeri Nasional Indonesia seperti itu ya. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, kebebasan berpendapat memang dapat dibatasi, yaitu diatur di pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik seperti itu. Tapi ada thresholdnya, ada ambang batasnya bagaimana suatu hak itu dapat dibatasi. Itu ada turunannya yaitu di prinsip Sirakusa, yang salah satunya yaitu diatur oleh hukum, prescribed by law, artinya harus dibatasi melalui undang-undang, di level undang-undang seperti itu. Kemudian yang kedua, diperlukan dalam masyarakat yang demokratis. Yang ketiga, untuk melindungi ketertiban umum. Kita sama-sama melihat bahwa karya dari Mas Yos Suprapto sudah tersebar luas dan dapat dilihat oleh publik, sehingga tadi pengujian atau pengukuran terhadap gangguan ketertiban umum itu dapat kita asumsikan bahwa ini tidak terjadi seperti itu ya. Akhirnya ya udah keresahan, ketakutan yang dijadikan dasar mungkin ini tidak sesuai dengan tema dan segala macam sudah dilakukan pengujian secara organik ya melalui teman-teman media dan pers seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Kemudian yang ketiga, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dengan Yos Suprapto sebagai korbannya, negara berperan aktif ya dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Direktur Galeri Nasional merupakan pejabat dari badan publik yang berada di bawah museum dan cagar budaya, di bawah Kementerian Kebudayaan yang semula ini di dalam struktur ketatanegaraan dia masuk ke dalam level Direktur Jenderal Kebudayaan di bawah Kemendikbudristek seperti itu. Nah, permasalahan mengenai pemberedelan pameran tunggal Yos Suprapto ini telah melibatkan struktur pemerintahan hingga tingkat kementerian ya, yaitu Menteri Kebudayaan dan Wakil Menteri Kebudayaan. Dalam komunikasi yang dilakukan atau rilis-rilis dan statement yang diberikan oleh Kementerian Kebudayaan gitu, seakan-akan resisten terhadap berjalannya pameran dan menganggap salah satu karya dalam lukisan adalah bentuk tindakan asusila yang ditafsirkan sebagai sosok salah satu tokoh nasional seperti itu. Sehingga beliau mewajarkan pameran tunggal tersebut tidak jadi diadakan. Nah, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 100 hari pemerintahan baru, struktur ketatanegaraan dalam kementerian atau lembaga bentukan baru rezim presiden yang baru hari ini itu yang membidangi kebudayaan, mulai dari Menteri Kebudayaan, Kepala Museum Cagar Budaya dan Direktur Galeri Nasional Indonesia telah gagal dalam menjamin ekosistem kebebasan berekspresi, khususnya ekspresi seni, dalam mendukung pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia. Pelanggaran HAM terjadi karena negara merupakan pemegang kewajiban ya atau duty barrier dalam konteks hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Seharusnya di sini
pemerintah menggunakan hak positifnya untuk tadi menjamin keberlangsungan pameran tunggal Yos Suprapto. Kemudian yang keempat, tindakan penundaan dan pemberedelan karya seni dari Yos Suprapto merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dalam negara yang demokratis, kritik melalui sarana apapun termasuk seni adalah sah keberadaannya. Apalagi karya seni Yos Suprapto merupakan bentuk kritik yang berdasarkan pada penelitian ilmiah, sehingga ini bersifat saintifik yang diperoleh dari kondisi faktual pada kultur pertanian di beberapa daerah di Indonesia. Sehingga pelarangan terhadap penyampaian diseminasi riset dalam bentuk ekspresi seni dari hasil riset ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan akademik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip demokrasi. Pengalaman subjektif yang dialami oleh Yos Suprapto merupakan presiden buruk yang berulang. Sebelumnya juga kami mengamati bahwa telah terjadi pembubaran, misalnya dalam kasus di tahun 2016 yaitu ada Belok Kiri Fest yang semula memang akan diadakan di Taman Ismail Marzuki, namun kemudian dibatalkan sepihak oleh pihak pengelola tim seperti itu, sehingga Belok Kiri Fest terpaksa dipindahkan ke gedung YLBHI Jakarta pada saat itu. Kemudian juga di tahun 2021 kita juga menemukan bahwa terdapat pemberangusan ekspresi mural kritik ya, yang mereka menyuarakan melalui sarana grafiti atau mural gitu atas keresahannya dan kegelisahannya terhadap situasi pandemi COVID-19 seperti itu dalam kebudayaan Indonesia, dan bukti nyata kemunduran demokrasi telah terjadi. Kelima, tindakan penundaan pameran ini menyebabkan adanya kerugian materi langsung ya yang diderita oleh Yos Suprapto sebagai seniman. Yos Suprapto berhak atas pemulihan yang efektif sebagai korban pelanggaran HAM dan menuntut ganti kerugian kepada pemerintah yang berkontribusi atas adanya penundaan ataupun pemberedelan pameran tunggalnya. Kita juga menyampaikan update bahwa Komnas HAM pada tanggal 20 Desember kemarin gitu telah menyampaikan surat ke Menteri Kebudayaan dan juga Direktur Galeri Nasional untuk meminta keterangan terhadap fakta pemberedelan pameran tunggal Yos Suprapto, dan ini kita perlu kawal gitu sejauh mana mereka memberikan keterangan kepada Komnas HAM sehingga ini terkesan transparan, sehingga anasir-anasir atau asumsi-asumsi publik bahwa ini adalah ya praktis penundaan ini hanya bisa dilakukan oleh otoritas, dalam hal ini yaitu pemerintah melalui tadi ya Dirjen Galeri Direktur Galeri Nasional maupun Menteri Kebudayaan. Mungkin itu Iqbal. Kami tutup. Nanti untuk sesi tanya jawab ada bisa dilakukan pada saat doorstop. Paling itu ya.